Ini kesimpulan saya, teman-teman. Yang utama tuh ini, pengalaman Yusuf dijumpai Allah. Atau saya bahasakan, ketika kita itu memberi ruang dan waktu yang cukup untuk berelasi dengan Allah, dan perjumpaan saya dengan Allah, kalau saya semakin peka dengan kehadiran Allah, saya semakin dekat dengan Allah, perjumpaan saya dengan Allah itu akan berdampak positif pada relasiku dengan anak, relasiku dengan pasangan, kegiatan-kegiatan lain, dan hidup pribadi saya. Sekali lagi, ini simpul penting. Yusuf itu dekat dengan Allah. Yusuf membuka diri, Allah melakukan intervensi. Dampaknya adalah dia mendapatkan energi positif untuk berelasi dengan Maria istrinya, dengan Yesus anaknya, dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat Yahudi pada zamannya, dan hidup pribadi dia. Tapi jangan salah mengambil kesimpulan, yaitu kesimpulan yang salah. Kalau dekat dengan Allah, tidak ada masalah. Salah. Yang benar adalah, masalah tetap ada, tetapi kedekatan dengan Allah membuat kita lebih tangguh menghadapi masalah. Dekatlah pada Allah. Sediakanlah selalu, setiap hari, membuat ruang dan waktu berjumpa dengan Allah, agar kita mendapat energi ilahi seperti Yusuf, supaya energi ilahi itu menguatkan kita menghadapi masalah-masalah dalam berelasi dengan pasangan, menemani anak-anak, ikut kegiatan ini, itu, dan hidup pribadi kita. Nah, saya mau menyambungkan pengalaman Yusuf itu dengan spiritualitas Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola mengajari 4 hal ini, saudara-saudara. Yang tadi menjadi kesimpulan saya tentang Yusuf itu adalah kontemplasi. Kontemplasi itu gampangnya adalah cara berdoa. Saya menyediakan diri untuk mendengarkan, melihat, merasakan, mencecap kehadiran Allah dalam hidupku. Perjumpaanku dengan Allah dalam kontemplasi itu menggerakkan saya melakukan aksi, tindakan. Nah, ketika saya sudah melakukan sebuah tindakan, misalnya Yusuf mendapat mimpi, ya. Yusuf mendapat mimpi itu saya masukkan dalam lingkaran ini. Dia kontemplasi meskipun dalam tidurnya, ya. Kita melakukan tidak dengan tidur tapi dengan sadar. Nah, perjumpaan dengan Allah itu membuat Yusuf melakukan aksi, misalnya mengungsi ke Mesir. Kata kunci ketiga, konfirmasi. Ketika kita sudah mengalami kontemplasi, aksi, dan menemukan konfirmasi, kita mesti mengecek lewat refleksi. Aku sudah mengambil keputusan ini, hasilnya ini, aku bertindak ini, kok aku mengalami ini ya, benar nggak ya? Nah, bertanya, mengecek peristiwa yang terjadi sebelumnya, itu disebut refleksi. Hasil refleksi kita kontemplasikan lagi. Dalam kontemplasi kita membuat keputusan, kita aksi lagi, melakukan tindakan lagi, cek konfirmasinya, berefleksi lagi. Nah, jadi itu 4 hal itu terus saling berurutan gitu, ya. Pada dasarnya kontemplasi itu adalah cara berdoa dengan membaca teks kitab suci atau mendengarkan kisah tertentu, lalu saya mencoba melihat kisah itu, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara apa,
merasakan ketika Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta itu rasanya gimana. Orang yang buta lalu bisa melihat, senang banget bukan? Bisa mencecap gitu, rasanya gimana? Bisa meraba ya. Gurun pasir situasinya seperti apa, pantai Genesaret itu seperti apa, Bukit Golgota itu seperti apa, itu namanya meraba. Kontemplasi yang benar itu membawa kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dan itu membantu kita untuk mengambil pilihan lalu bertindak. Jadi sesudah berdoa, saya melakukan yang saya temukan dalam doa itu. Entah berpikir, berbicara, bertindak. Ketika saya melakukan itu, lalu ada peristiwa ini, kok mendukung, ada peristiwa lain lagi, saya dapat dukungan lagi, ada peristiwa ini lagi, gitu. Nah, itu konfirmasi. Nah, lalu kita refleksikan, oh ya, aku mengambil pilihan ini, padahal sebetulnya aku ingin ke sana, tapi karena aku merasa dalam doa dibimbing ke sana, aku ngambil ke sana. Dan ternyata lebih banyak dukungan. Nah, itu berefleksi. Ini 4 pertanyaan refleksi yang semoga bisa membantu Anda, saudara-saudara. Bagaimana caramu mengupayakan perjumpaan dengan Allah? Atau Anda biasa enggak dengan kontemplasi? Atau dengan bahasa positif, mulailah berlatih kontemplasi. 2, apakah Anda bisa terbuka dan taat pada bimbingan Allah? Enggak mudah. Nemu bimbingan Allahnya tidak mudah, tapi bisa ditemukan. Kalau sudah menemukan, nggak mudah melaksanakan, but it is much better you do it. Jauh lebih baik Anda melakukannya. Walaupun berat, seperti Yusuf harus mengungsi ke Mesir, tapi manfaatnya banyak. Apakah Anda bisa mesra dengan pasangan hidup Anda? Kalau bisa, syukur. Kalau tidak bisa, something wrong. Selesaikan. Kalau Anda bisa menyelesaikan relasi yang kurang mesra, Anda akan mengalami inkarnasi. Apakah kamu bisa berkolaborasi dengan pasangan hidup? Yusuf, sekarang kita kembali pada Yusuf. Yusuf sadar memilih peran yang ditunjukkan Allah padanya sebagai bapaknya Yesus. Sadar memilih. Ini ternyata tidak otomatis ya. Orang laki-laki menikah dan lalu punya anak tidak otomatis itu lalu sadar perannya sebagai bapak. Banyak yang tidak sadar. Karena tidak sadar sebagai bapak, maka yang nggak melakukan kewajibannya sebagai bapak yang baik. Untung Yusuf ini sadar. Yusuf itu melihat inkarnasi. Dia kan melihat langsung kan, anak ini kan anak ajaib gitu ya, kata istilah sekarang. Nah, ini anak ajaib, bener ini. Dan dia tumbuh sebagai anak-anak laki-laki yang normal. Yusuf melihat inkarnasi dan terlibat dalam proses pertumbuhan Allah yang menjadi manusia. Yesus ini pasti merasa bersyukur punya Bapak Yusuf ini. Dan kebapaan Yusuf, ya, Bapak Yusuf ini dengan pekerjaannya sebagai tukang kayu, membentuk kemanusiaan Yesus. Identifikasinya pada figur Bapak laki-laki ini kebentuk. Sehingga Yesus sebagai anak laki-laki itu tumbuh sehat. Singkat kata, saudara-saudari, ini hasil kontemplasi saya ya. Kalimat ini hasil kontemplasi saya. Yesus sebagai seorang remaja, dia mengatakan dan saya meyakini ini. Aku bahagia sebagai anak laki-laki karena Bapakku selalu hadir untukku dan ibuku. Kata-kata Yesus bin Yusuf ala Nano. Saudara-saudari, apakah Anda bahagia menjadi anak dari Bapak?
Apakah Bapakmu hadir untukmu? Mengapa pertanyaan ini saya munculkan? Anak yang bahagia karena dihadiri Bapaknya, dia potensial menjadi bapak yang baik, yang menghadiri anaknya. Apakah kamu sebagai bapak bisa membuat anak-anakmu bahagia, mempunyai bapak seperti kamu? Apakah anak-anak kalian bahagia punya kalian sebagai bapak? Insya Allah.